Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesempatan pada kita semuanya memuliakan bulan Ramadan. Di antara pemuliaan terhadap bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di sebagian kaum muslimin ada yang merayakan nuzulul Quran. Bagaimana pandangan Islam terhadap nuzulul Quran? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Al-Lawhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dasar atau dalil bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Laylatul Qadar. Dari ayat tersebut jelas bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran dan kemudian dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan pada malam Laylatul Qadar. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang turunnya Al-Quran dari Al-Lawhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya Islam memberikan penghargaan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran. Bagaimana memuliakan Al-Quran? Sebagian kaum muslimin menyangka bahwa memuliakan Al-Quran adalah dengan memperingati nuzulul Quran. Namun yang demikian tentunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat juga tidak pernah melaksanakan peringatan-peringatan tersebut. Demikian juga orang-orang setelahnya, termasuknya para imam yang 4. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Semua mereka tidak pernah merayakan perayaan tersebut, tidak pernah memperingati peringatan tersebut. Oleh karenanya, perkara yang demikian hendaknya kita tinggalkan. Dan hendaknya kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka memuliakan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW adalah tauladan yang paling baik, di mana Rasulullah SAW di dalam memuliakan Al-Quran, beliau banyak sekali dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tatkala di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mudarasah Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di setiap malamnya Rasulullah SAW membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril, disimak oleh malaikat Jibril sampai selesai 30 juz dalam Ramadan tersebut. Bahkan Nabi SAW di Ramadan yang terakhir, beliau menyelesaikan dua kali hatam dalam Ramadan yang terakhir. Nabi SAW mudarasah bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW begitu cinta dengan Al-Quran. Pernah suatu saat beliau meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk dibacakan Al-Quran. Kemudian sahabat Abdullah mengatakan, bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sungguh aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran.
Demikian Rasulullah SAW di dalam memuliakan Al-Quran. Rasulullah SAW di dalam menjunjung tinggi Al-Quran, menempatkan derajat yang sangat mulia tentang Al-Quran. Dan Nabi SAW demikian juga beliau bersemangat di dalam membaca Al-Quran, bahkan di dalam sholat beliau, di dalam sholat tarawih beliau. Pada suatu saat, seorang sahabat sholat bersama dengan Nabi SAW, sholat tarawih bersama dengan Nabi SAW. Dan di dalam sholat tersebut, Nabi sholat dengan begitu panjang, bacaannya begitu panjang, Al-Quran yang beliau baca sangat panjang, menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi SAW terhadap Al-Quran. Nabi SAW di dalam rakaat yang pertama saja beliau membaca surat Al-Baqarah. Sahabat menyangka bahwa Nabi akan membaca di ayat yang ke-100 dan selesai. Ternyata dilanjutkan. Dan disangka lagi bahwa akan selesai di ayat yang ke-200. Maka kemudian ternyata Nabi melanjutkan kembali. Disangka bahwa akan selesai dari surat Al-Baqarah. Ternyata dilanjutkan kembali membaca surat Ali Imran. Dan kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nisa. 5 juz lebih yang dibaca Nabi SAW dalam satu rakaat. Dan dalam sholat tersebut, Nabi SAW sholat sepanjang malam. Dari setelah Isya sampai mendekati subuh. Tatkala Bilal bin Rabah mengingatkan Nabi SAW sudah mendekati waktu subuh. Dan Nabi SAW sholat tersebut dengan 4 rakaat. Di mana begitu panjangnya sholat Nabi SAW, semalam suntuk Nabi SAW membaca Al-Quran. Itulah Nabi SAW di dalam memuliakan Al-Quran. Begitu semangat Nabi SAW di dalam memuliakan Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat pula para ulama demikian. Mereka bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau membaca Al-Quran hatam 60 kali di dalam bulan Ramadan. Demikian juga para ulama yang lain, di antaranya An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam setiap 2 malam beliau menghatamkan Al-Quran. Demikian juga Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, kebiasaan beliau adalah membaca Al-Quran setiap 7 hari sekali selesai menghatamkan Al-Quran. Ketika memasuki di bulan Ramadan, maka beliau menyelesaikan Al-Quran dalam 3 hari. Dan ketika sudah masuk di 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau menyelesaikan dalam setiap malam menghatamkan Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah para pendahulu kita di dalam memuliakan Al-Quran. Sungguh mereka menjunjung tinggi Al-Quran, dan caranya mereka adalah dengan banyak mereka mempelajari Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, dan mereka mengamalkan Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita semua tentang Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tatkala disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati mereka takut. Dan apabila dibacakan Al-Quran atas mereka, maka iman mereka bertambah dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat mereka adalah bahwa mereka selalu menegakkan salat dan mereka selalu berinfak dari apa yang diberikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, dan mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan rizki yang mulia. Demikianlah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, yang mana mereka selalu memuliakan Al-Quran. Mereka selalu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tatkala Al-Quran dibaca, maka sungguh iman mereka bertambah. Demikian saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan saudara-saudara semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.